Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Putri Petilati dengan NIM 09030582327105 dari kelas TK 5A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan luas teknik penulisan karya ilmiah, di mana saya membahas tentang rancang bangun sistem pengendalian otomatis pintu air irigasi berbasis IoT menggunakan WEMOS D1 Mini dan sensor ketinggian air. Langsung saja ke slide selanjutnya. Latar belakang, Indonesia adalah negara agraris yang sangat bergantung pada irigasi untuk mendukung pertanian. Masalah yang sering terjadi adalah fluktuasi debit air pada saluran irigasi yang sulit dipantau dan dikendalikan secara manual, sehingga dapat menyebabkan kekurangan air maupun banjir. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem irigasi otomatis berbasis IoT yang mampu memantau kondisi lingkungan dan mengontrol aliran air secara real time dan jarak jauh. Slide selanjutnya itu batasan masalah. Yang pertama itu ada pengendalian otomatis buka tutup pintu bendungan irigasi berdasarkan sensor ketinggian air. Yang kedua itu monitoring kondisi irigasi meliputi debit air, suhu, udara, ketinggian air, dan deteksi hujan menggunakan sensor yang terhubung ke jaringan internet. Yang ketiga itu penyampaian notifikasi otomatis melalui SMS bila terjadi kondisi air meluap sebagai bentuk peringatan dini. Selanjutnya, yaitu yang pertama, rumusan masalah, bagaimana menerapkan konsep Internet of Things atau IoT pada sistem monitoring dan kontrol irigasi secara otomatis. Yang kedua, bagaimana sistem dapat melakukan pengendalian buka tutup pintu bendungan secara otomatis berdasarkan kondisi ketinggian air. Dan yang ketiga, bagaimana sistem dapat melakukan pemantauan debit air, suhu, cuaca, serta memberikan notifikasi saat air meluap melalui jaringan internet. Slide selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian yang pertama itu membangun sistem irigasi cerdas atau smart irigasi berbasis IoT yang mampu melakukan pemantauan dan pengendalian secara otomatis. Yang kedua itu adalah implementasikan microcontroller dan sensor dan memonitor debit air, suhu udara, ketinggian air, dan kondisi cuaca secara real time. Dan yaitu ketiga, mengembangkan sistem notifikasi otomatis melalui SMS atau website sebagai peringatan dini terhadap potensi meluapnya air. Selanjutnya kita masuk ke manfaat. Yang pertama itu bagi petani atau pengelola irigasi, bantu dan mengatur pasokan air secara efisien, pengawasan melalui terus-menerus. Yang kedua, bagi peneliti dan pengembang teknologi, menjadi referensi dan pengembangan sistem otomatis berbasis IoT untuk bidang pertanian. Yang ketiga, bagi masyarakat dan pemerintah mendukung inovasi pertanian modern guna meningkatkan produktivitas serta efisiensi penggunaan sumber daya air. Baiklah, slide selanjutnya kita memasuki tiga pustaka. Teknologi irigasi dikembangkan untuk mengatur dan mendistribusikan air secara optimal guna menunjang pertumbuhan tanaman, namun irigasi manual masih membutuhkan tenaga dan waktu yang besar sehingga diperlukan otomatisasi Internet of Things atau IoT memungkinkan perangkat saling terhubung untuk bertukar data secara real time sehingga mampu meningkatkan efisiensi pengguna air dalam pengelolaan irigasi. Pada penelitian ini digunakan microcontroller WEMOS D1 Mini berbasis ESP8266 karena berukuran kecil, hemat daya, memiliki Wi-Fi bawaan, dan dapat terhubung dengan beberapa sensor seperti DHT11, water flow, water level, dan raindrop. Untuk mengirim data ke dashboard web, konsep smart irigasi berbasis IoT menggabungkan sensor sebagai pendeteksi kondisi lingkungan, mikrokontroller sebagai pemproses data, jaringan internet untuk komunikasi, dashboard sebagai media monitoring, dan aktuator sebagai servo untuk mengontrol pintu air secara otomatis. Berdasarkan penelitian terdahulu, penerapan IoT pada irigasi terbukti meningkatkan efisiensi air, mengurangi ketergantungan tenaga manual, dan membuat pengelolaan air lebih efektif. Baiklah, slide selanjutnya itu komponen alat, di mana ada WMOS D1 itu sebagai microcontroller, dan DHT11 atau DHT22 itu yang terhubung pada pin suhu atau kelengkapan. Terus ada water level sensor di mana sebagai pembaca ketinggian air. Lalu ada water flow sensor terhubung pada pin digital untuk mengukur pulsa aliran air. Lalu ada raindrop sensor terhubung pada analog untuk deteksi intensitas air. Dan juga ada motor servo sebagai penggerak pintu bendungan dan modul GSM untuk mengirim SMS. Selanjutnya itu metodologi penelitian.
Metode pengembangan sistem pada penelitian ini menggunakan model SDLC waterfall yang meliputi tahapan studi literatur, perancangan sistem, implementasi, perangkat keras, dan perangkat lunak, serta pengujian dan evaluasi perancangan mencakup penyusunan diagram blok, sistem pemilihan komponen seperti WMOS D1 Mini, ESP8266, sensor DHT11, waterflow, raindrop, dan water level, serta aktuator servo untuk pengendalian pintu air. Implementasi dilakukan dengan menghubungkan seluruh sensor dan aktuator ke microcontroller dan memprogram sistem untuk memantau kondisi lingkungan sekaligus mengendalikan pintu air otomatis. Sistem diuji dengan beberapa skenario perubahan ketinggian air guna memastikan keakuratan sensor, kecepatan respon microcontroller, stabilitas pengiriman data ke dashboard web, dan keberhasilan kontrol otomatis pada servo. Hasil pengujian dianalisis untuk menilai kinerja dan efektivitas sistem smart irigasi berbasis IoT. Dapat dilihat dari smart irrigation system, sensor membaca kondisi lingkungan, microcontroller memproses data dan mengirimkannya ke server atau website. Lalu dashboard menampilkan data sensor secara real time. Sistem otomatis menutup atau membuka pintu bendungan sesuai level air. Pengguna mendapatkan notifikasi melalui website atau SMS. Slide selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Perancangan sistem smart irigasi IoT mencakup perancangan perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terintegrasi untuk melakukan pemantauan dan pengendalian pintu air otomatis. Sistem menggunakan MEMS D1 Mini ESP8266 sebagai pusat kendali yang menerima input dari sensor PHT11 untuk membaca suhu, sensor water flow untuk mengukur debit air, sensor rainwater untuk mendeteksi curah hujan, dan sensor water level untuk menentukan ketinggian air. Data sensor dikirim secara real time ke dashboard web melalui jaringan Wi-Fi, sehingga pengguna dapat memantau kondisi irigasi dari jarak jauh. Pada sisi akuator, servo motor digunakan untuk mengatur buka tutupnya pintu air secara otomatis berdasarkan nilai ketinggian air yang terdeteksi. Selain itu, sistem dilengkapi modul GSM sebagai fitur notifikasi ketika ketinggian air mencapai batas meluap. Keseluruhan arsitektur dirancang agar proses pembacaan sensor dan pengirim data tampilan dashboard dan penggerakan servo dapat berjalan otomatis dan repetitif. Nah, dapat dilihat ini adalah rangkaian skematik smart irrigation-nya. Slide selanjutnya itu hasil pengujian. Sistem ini dapat dilihat di awal yaitu ada antarmuka login Smart Irrigation, lalu tampilan dashboard Smart Irrigation yang menyediakan berbasis web yang dapat diakses melalui laptop atau smartphone. Dashboard terdiri atas beberapa panel, yaitu panel suhu, menampilkan data suhu lingkungan secara real time, terus panel cuaca, yang menunjukkan status cuaca berdasarkan sensor raindrop atau cerah atau hujan. Terus ada panel debit air yang menampilkan hasil kompresi pulsa water flow, sensor menjadi liter per menit, liter atau menit. Panel ketinggian air menampilkan level air dalam satuan sentimeter. Terus ada panel status bendungan menampilkan kondisi pintu di mana 25% atau 50% atau 75% dan 100%. Dan di sini juga ada grafik ketinggian air, menampilkan log ketinggian air setiap jam pada berjalannya hari ini. Log ditampilkan dalam panel grafik, data ketinggian air dicatat setiap 1 jam sekali sebagai bahan untuk evaluasi monitoring ketinggian air. Nah, terakhir itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sistem smart irigasi berbasis Internet of Things yang dikembangkan berhasil melakukan monitoring dan pengendalian pintu air irigasi secara otomatis dan real time menggunakan microcontroller WMOS D1 Mini ESP8266, sensor DHT11, water flow, raindrop, dan water level yang terhubung dengan dashboard web. Seluruh hasil pengujian menunjukkan bahwa data sensor tampil responsif di dashboard. Servo mampu mengatur pintu air secara otomatis berdasarkan ketinggian air, dan modul GSM berfungsi sebagai memberikan notifikasi saat terjadi luapan. Dengan demikian, sistem ini dinilai efektif dalam meningkatkan efisiensi, monitoring, dan kontrol irigasi, serta mengurangi intervensi manual. Untuk sarannya sendiri, itu pengembangan sistem ke depannya disarankan untuk menambahkan sensor kelembapan tanah guna mengoptimalkan pengukuran kebutuhan air tanaman, menggunakan panel surya sebagai sumber daya alternatif untuk meningkatkan kemandirian sistem, mengembangkan aplikasi mobile agar kontrol dan memonitoring lebih praktis, serta mengimplementasikan kecerdasan buatan seperti fuzzy logic atau machine learning agar sistem irigasi dapat beradaptasi secara cerdas terhadap kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.